Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ustazah doakan kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Allahumma amin. Nah, pada pertemuan kali ini, Ustazah akan menerangkan pelajaran SPDP. Pelajaran SPDP kita akan membahas tentang kolase. Kolase itu pelajaran SPDP kelas 4. Apa sih yang dimaksud dengan kolase? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media. Jadi, yang dimaksud kolase adalah karya seni menempelkan suatu bahan pada media yang sudah ditentukan. Media atau tempat menempel dalam karya seni kolase itu ada beberapa macam. Nah, kali ini Ustazah hanya mencontohkan dua macam saja. Yang pertama itu adalah kertas. Kertas itu bisa digunakan sebagai media menempel. Atau yang kedua adalah papan. Selain kertas dan papan, masih ada beberapa media lagi. Tapi kita hanya membahas tentang dua media ini saja, karena media ini merupakan media yang sering digunakan dalam membuat kolase. Selain media, apa saja sih yang digunakan dalam membuat kolase? Yaitu bahan-bahan membuat kolase. Bahan-bahan membuat kolase itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah alami. Alami itu adalah bahan-bahan yang berasal dari alam. Dan yang kedua adalah buatan. Bahan-bahan ini sudah merupakan hasil olahan yang dibuat oleh manusia ataupun oleh mesin. Bisa berupa bahan-bahan yang dibuat oleh pabrik. Yang pertama kita akan membahas tentang bahan alami. Bahan alami itu ada apa saja? Yang pertama adalah cangkang telur atau kulit telur. Nah, ini bisa digunakan sebagai media, bisa digunakan sebagai bahan dalam membuat kolase. Yang kedua adalah daun kering. Selain itu ada ranting, bunga kering, dan biji-bijian. Ini merupakan bahan-bahan alami yang digunakan dalam membuat kolase. Selain bahan alami, ada juga bahan buatan. Contohnya adalah kertas bekas. Kertas bekas itu kan sudah diolah di pabrik menjadi sebuah kertas dan sudah digunakan sehingga menjadi bekas. Tutup botol. Tutup botol ini juga merupakan hasil olahan. Yang selanjutnya adalah pita, serutan pensil, dan koran. Nah, ini merupakan bahan-bahan buatan yang bisa digunakan dalam membuat kolase. Tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang pengertian kolase, kolase itu apa, terus sudah memberikan contoh media, sudah memberikan contoh bahan-bahan, dan yang selanjutnya adalah alat. Nah, selain media, bahan, alat sekarang. Alat apa saja yang digunakan dalam membuat kolase? Yang pertama adalah lem. Di sini Ustazah mencontohkan lem uhu. Bisa menggunakan lem yang lain, lem kertas bisa, lem kayu bisa, terus ada lem tembak itu juga bisa. Yang kedua adalah pinset. Fungsi pinset itu adalah untuk menata biar rapi. Selanjutnya adalah gunting. Pasti tahu kan fungsi gunting apa? Fungsi gunting itu untuk memotong. Dan yang terakhir adalah alat tulis. Jadi ini merupakan contoh alat yang digunakan dalam membuat kolase. Setelah media, bahan, alat. Kemudian sekarang apa? Selanjutnya adalah langkah pembuatan. Nah, ini
Sini Ustazah ada contoh kupu-kupu yang dibuat dari biji-bijian. Langkah pembuatan yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Nah, seperti teks petunjuk yang kemarin. Teks petunjuk kan pasti di awal harus menyiapkan alat dan bahan. Jadi ini dalam membuat kolase juga yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah kertas. Ini Ustazah mencontohkan media yang digunakan adalah kertas. Selanjutnya adalah daun, ranting. Daun dan ranting ini bisa memilih salah satu ya, tapi juga bisa dipakai semuanya, tergantung kreasi kalian. Lem, gunting, dan alat tulis. Ini merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kolase. Jadi jangan lupa, yang pertama itu kalian harus menyiapkan bahan dulu. Mau membuat kolase tapi nggak punya lem. Terus guntingnya kesingsal, nggak tahu di mana. Terus alat tulisnya nggak ada. Nah, gimana cara membuatnya kalau bahan-bahannya belum siap? Setelah menyiapkan bahannya, kira-kira semuanya sudah ada. Langkah selanjutnya adalah buatlah sketsa gambar yang kamu suka. Kamu mau membuat gambar apa? Bisa membuat kupu-kupu, bisa membuat bunga, bisa membuat menurut kreasi kalian masing-masing. Tapi di sini Ustazah mencontohkan adalah gambar kupu-kupu. Ini alat tulis yang digunakan dan media kertas. Jadi bisa menggambar kupu-kupu. Tapi jika kalian tidak mau menggambar, bisa menggunakan gambar yang sudah jadi, seperti kalian ngeprint dari Google. Selanjutnya setelah menggambar, aturlah daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Setelah gambar selesai, kalian itu mengatur dulu, ditata dulu, biar rapi. Jadi sebelum dilem kalian menata. Kira-kira kalau dijarai segini bagus enggak ya? Kira-kira kalau segini bagus enggak ya? Nah, itu adalah fungsi dari mengaturnya terlebih dahulu. Nah, setelah kalian merasa, oh ini sudah cukup bagus, langkah yang terakhir adalah tempelkan daun atau tumbuhan itu di dalam pada kertas dengan menggunakan lem dan tempel dengan rapi. Nah, ini sudah mulai menempel. Di sini ada lemnya. Ini. Jadi, seperti apa tadi urutannya? Setelah menyiapkan bahan, membuat sketsa atau membuat gambar, diatur, baru ditempel. Sekian, jika ada tanda seperti ini menandakan bahwa materi untuk hari ini sudah selesai. Nah, pasti kalian semua nggak sabar ya ingin membuat ya. Tapi tunggu dulu, karena tugasnya masih banyak. Kali ini Ustazah nggak akan memberi tugas SPDP dulu. Oke? Ustazah ulangi lagi ya dari awal. Apa sih kolase? Kolase itu adalah karya seni menempel pada media yang sudah disediakan. Kemudian medianya itu apa saja? Bisa berupa kertas, bisa berupa papan. Terus bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahannya itu ada dua macam. Yang pertama bahan alami dan yang kedua itu adalah bahan buatan. Nah, contohnya tadi sudah disediakan oleh Ustazah Umi ya. Terus alat dan bahan, bisa lem, gunting, alat tulis, dan sebagainya. Kemudian kalian bisa membuat sesuai contoh yang Ustazah berikan tadi. Semoga penjelasan hari ini kalian paham ya. Cukup sekian dari Ustazah. Jika ada pertanyaan bisa bertanya dengan Ustazah masing-masing. Atau bisa bertanya dengan Ustazah Umi. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.